Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada seluruh rapat Deking Lakarsana. Saya Alia Fauzia, selaku MC di acara rapat hari ini, akan menyambut Anda semua yang hadir pada rapat offline kali ini. Seperti yang telah kita ketahui, kita telah melakukan diskusi pembahasan pada rapat online sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dan membuat keputusan yang konkret terkait event atau pameran. Seperti yang kita ketahui, di sini saya akan memaparkan susunan acara terlebih dahulu. Diawali dengan pembukaan, sambutan direktur, pemaparan masalah, coffee break, strategi pemasaran baru, penayangan iklan produk, kesimpulan, dan penutupan. Mari kita mulai dapat dengan suasana yang kondusif serta produktif. Saya serahkan kepada direktur utama kita untuk memberikan sambutan yang berharga dan pada rapat hari ini. Kepada Ibu Rianti Milani MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran staf dan karyawan dari Deking Lakarsana. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada rapat evaluasi ini. Deking Lakarsana telah berdiri bertahun-tahun melewati perjalanan yang penuh tantangan dan kesulitan. Alhamdulillah kita dapat bersyukur untuk tahun ini kita dapat memberikan prestasi dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran staf dan karyawan yang telah mengapresiasi kinerja kita. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Direktur yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Selanjutnya yaitu pemaparan masalah yang akan disampaikan oleh Ibu Ila Ari Amada SMB dipersilakan. Mohon izin Bapak Ibu, baik sebelumnya saya akan melaporkan terlebih dahulu laporan penjualan pada tahun ini. Laporan penjualan pada bulan Januari 498 produk terjual, pada bulan Februari 402 produk terjual, pada bulan Maret 567 produk terjual, pada bulan April 389 produk terjual, pada bulan Mei 551 produk terjual, pada bulan Juni 390 produk terjual, pada bulan Juli 198 produk terjual. Pada bulan Juli ini penjualan sangat menurun karena adanya produk pesaing yang sama dengan kita, namun harganya lebih terjangkau sehingga konsumen memilih produk tersebut dibanding produk kita. Berikut adalah perbandingan produk kita dengan produk pesaing. Jika terjadi penurunan drastis seperti ini, bagaimana dengan kondisi produksi dan barang-barang? Dari kondisi produksi masih tidak ada masalah, mesin-mesin beroperasi dengan baik, dan persediaan bahan baku juga masih mencukupi. Namun untuk saat ini kami tidak terlalu memproduksi produk, maka gudang akan mengalami penyempitan jika melakukan produksi normal. Lalu bagaimana dengan keuangan kita? Baik, untuk laporan keuangan menunjukkan bahwa penurunan penjualan berdampak pada penurunan laba bersih. Penurunan sangat drastis ini membuat keuangan sedikit tidak stabil dari pengeluaran dan pemasukan. Jadi kesimpulannya ada penurunan penjualan yang signifikan karena persaingan harga dan strategi pemasaran yang kurang efektif. Untuk itu kita perlu mengambil langkah-langkah strategi untuk meningkatkan penjualan. Bila apa usulan Anda? Baik, dari usulan pada rapat online minggu kemarin, saya sudah menyiapkan target-target strategi yang akan kita lakukan. Sasaran yang pertama, kita akan melakukan penjualan di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan berbagai berbelanja online lainnya. Sasaran yang kedua, kita akan membuat iklan dengan inovasi terbaru karena kita memiliki iklan yang monoton. Yang ketiga, kita akan melakukan event pameran produk kita di mana nantinya kita akan melakukan pameran harga
Sasaran yang ketiga, kita akan melakukan event pameran produk kita, di mana nantinya kita akan melakukan penurunan harga atau membuat diskon di pameran tersebut. Inovasi seperti apa yang Anda siapkan dulu? Untuk iklan, saya sudah siapkan iklan yang seperti ini. Ide iklan yang sangat bagus untuk dipromosikan di media sosial. Itu lebih kekinian dan terlihat lebih bagus untuk dilihat kaum remaja. Betul, inovasi iklannya sudah bagus. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.45. Sekarang mari kita ambil waktu untuk istirahat sejenak dan menikmati kopi. Kita akan lanjutkan napas hari ini. Silakan mengambil kesempatan ini untuk beristirahat dan mengisi energi kembali. Saya berharap Anda semua dapat memanfaatkan waktu ini untuk berdiskusi informal dan membangun hubungan dengan peserta lainnya. Kita akan kembali pada ruang rapat dalam waktu 15 menit untuk melanjutkan agenda. Baik, Baik, karena waktu istirahat atau berdiri sudah selesai, mari kita lanjut rapat dengan Kembali, sebelumnya apakah promosi di media sosial dan aplikasi berbagai sudah berjalan? untuk promosi dan penjualan di aplikasi online sudah dilaksanakan, Ibu. Selanjutnya untuk acara kita, bagaimana Ibu? Untuk event pameran yang kita lakukan. Untuk event pameran ini, kita harus menyiapkan beberapa persiapan, di antaranya menentukan konsep dan tema, yang kedua konsep acara yang menarik, yang ketiga sponsor, yang keempat perlengkapan dan lokasi, yang kelima promosi acara, dan yang terakhir koordinasi dan evaluasi. Apa kira-kira nama yang akan dijadikan dari konsep dari event ini? Untuk nama event pameran, kami akan beri nama Pocketful of Style, pameran koleksi tas eksklusif di mana kita akan menampilkan tas-tas premium dan edisi yang terbatas. Namanya bagus. Bagaimana dengan sponsornya? Apakah sudah melakukan pengajuan? Untuk sponsor, kami akan menawarkan ke Indofood, Bank Mandiri, Emina, Oppo, Blibli, dan ada sponsor lainnya. Tinggal kita tentukan tanggal berapa kita melakukan ini. Bagaimana di tanggal 18 Agustus di hari cuti kemerdekaan? Sepertinya itu ide yang paling bagus karena biasanya di kampung sepertinya itu ide yang paling bagus karena biasanya di kampung merayakan 2-3 hari. Lalu di berapa yang cocok? Kita ambil tanggal 31 bulan 2 supaya persiapan kita matang dan tidak diskusi. Apakah sebaiknya event ini kita kolaborasikan dengan UMKM supaya lebih menarik di mata konsumen? Untuk itu saya sudah memikirkan, tinggal kita mencari UMKM apa yang cocok. Kita kolaborasikan dengan UMKM pengrajin tas atau barang brand lainnya. Akan saya ajukan kepada beberapa UMKM pengrajin supaya bisa ikut berpartisipasi dengan kita. Untuk tempat dan perlengkapan silakan didiskusikan dengan Direksi. Bagaimana jika untuk tempat kita laksanakan di Balai Kartini? Di sana tempatnya biasa digunakan untuk pameran yang terdiri dari aula bergaya teater Bunda. Harga sewa tempatnya sekitar 33 juta untuk kapasitas 100 tamu undangan, itu cukup worth it untuk pameran kita. Apakah dana yang kita butuhkan mencukupi? Untuk dana akan saya buatkan laporan keuangan bulanan untuk mengetahui isi
sisa dana yang kita punya. Baik, apakah semuanya sudah kita bahas? Sudah. Saya kira rapat kali ini cukup. Untuk membahas hal selanjutnya, silakan agendakan kembali rapat. Selanjutnya yaitu kesimpulan pembahasan yang akan disimpulkan oleh cerita Atayana SM. Dipersilakan. Baiklah, untuk menutup rapat hari ini, saya akan membacakan kesimpulan dari poin-poin penting yang telah kita diskusikan. Kesimpulan ini akan merangkum keputusan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Yang pertama, laporan penjualan dan masalah. Bulan Juli terjadi penurunan penjualan signifikan karena adanya pesaing dengan harga lebih murah. Produksi tidak bermasalah, tetapi dikurangi karena gudang penuh. Laba bersih menurun drastis, menyebabkan ketidakseimbangan keuangan. Yang kedua, usulan strategi peningkatan penjualan oleh Ibu Mila. Penjualan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan e-commerce. Yang kedua, pembuatan event baru yang lebih kreatif dan kekinian. Yang ketiga, mengadakan event pameran dan diskon khusus. Yang ketiga, persiapan event. Nama event pakai full of style, pameran koleksi tas eksklusif. Yang kedua, target sponsor. Target sponsor yaitu Indofood, Bank Mandiri, Emina, Oppo, Beauty, dan lain-lain. Tanggal pelaksanaan event pada tanggal 31 Agustus agar persiapan dan matang. Keputusan rapat. Setuju melaksanakan strategi promosi digital dan pameran. Yang kedua, tanggal event ditetapkan tanggal 31 Agustus 2025. Yang ketiga, kolaborasi dengan UMKM disetujui. Yang keempat, tempat dipilih Balai Kartini. Yang kelima, semua proposal internal sponsor UMKM harus segera diajukan. Demikian kesimpulan dari rapat hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atas partisipasi dan kontribusinya dalam diskusi. Jika tidak ada hal lain yang perlu dibahas, rapat hari ini dinyatakan ditutup. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi. Rapat kali ini dinyatakan selesai. Mari kita tindak lanjuti dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih.